Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Amin. Walaupun saudara tidak dalam keadaan baik, mungkin saudara dalam keadaan sakit, ataupun saudara dalam mengalami masalah pergumulan yang berat dalam menghadapi hidup ini, percayalah Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menolong kita dalam segala kesesakan kita, dalam segala persoalan apa yang kita hadapi. Kalau kita datang berserah kepadanya. Nah, kalau saudara mengalami sakit, doa saya supaya saudara mengalami kesembuhan daripada Tuhan, sehingga kita boleh beraktivitas kembali dan seperti biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita di dalam hidup ini, bahkan banyak orang beranggapan bahwa dunia ini seolah-olah tidak bertuan, saudara. Seolah-olah dunia ini merupakan satu tempat di mana kita bisa bebas berbuat apa saja, tidak ada penghuninya. Tidak ada penguasanya, sehingga banyak orang melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri tanpa berpikir bahwa sebenarnya dunia ini memiliki, ada Tuhan, ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya. Maka saudara kasih Tuhan, seringkali orang-orang bebas melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan melakukan tanpa aturan, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam Markus 16 ayatnya yang ke-16 dikatakan kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tentu saudara kasih Tuhan, konteks ini di mana Tuhan Yesus akan naik ke surga dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, termasuk kita murid-muridnya, ya, untuk memberitakan Injil. Salah satu pemberitaan itu, pesan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara kasih Tuhan, ternyata dunia ini memiliki satu penguasa. Walaupun kita melihat dunia ini seolah-olah tanpa bertuan dan orang berbuat sesuka hatinya, melakukan apapun yang dia mau di dalam dunia ini, seolah-olah tidak ada hukuman, kecuali mungkin kalau ketahuan, ya, maksudnya hukum dunia ini yaitu seperti pengadilan dan juga ada ditangkap oleh aparat keamanan. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang jahat seolah-olah tidak dihukum oleh Allah. Dan bahkan kita melihat banyak orang berbuat jahat, korupsi, menyakiti sesamanya, merampas hak temannya, merampas hak saudaranya, bahkan membunuh karakter orang. Seolah-olah kita melihat Tuhan diam saja, saudara. Tidak ada efek, tidak ada satu efek jerak. Bahkan kadang kita meminta kepada Tuhan, seolah-olah doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kita berpikir, ada gak sih di dunia ini, ada gak sih di dalam dunia ini penguasa? Dan mungkin itu bertanya-tanya dalam pikiran kita. Saudara kasih Tuhan, menurut dari Markus 16 ini, memang seolah-olah semuanya bisa sesuka hati kita.
Tetapi nanti Markus bilang, siapa yang tidak taat kepada pencipta langit dan bumi ini, yaitu yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan dihukum, saudara kasih Tuhan. Jadi ada penghukuman. Kapan penghukuman itu? Kalau di perjanjian lama, saudara kasih Tuhan, hukuman itu langsung. Contohnya kalau Daud melakukan kesalahan, maka akan ditanggung oleh keturunannya dan bahkan dia juga. Maka saudara kasih Tuhan, dan juga Salomo, kita melihat kerajaan itu terpecah karena dia tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi langsung, saudara kasih Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru, penghukuman itu seolah-olah didelay. Di mana penghukuman itu? Nanti, saudara kasih Tuhan. Pada saat akhir daripada kesudahan semua zaman ini, akan ada penghakiman. Semua yang mati, semua kita akan, yang mati dibangkitkan, semua akan menghadap pengadilan Sang Pencipta. Disitulah hukuman itu diberikan kepada orang-orang yang tadi, saudara kasih Tuhan, masih menganggap bahwa di dalam dunia ini tidak ada penguasanya. Saudara kasih Tuhan, kita harus tahu bahwa dunia ini punya penguasa, saudara kasih Tuhan. Kalaupun ada orang-orang tidak percaya ada Tuhan, tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus memasukkan kepada pikiran kita bahwa dunia ini memiliki penguasa. Ada penciptanya, saudara. Ada yang menciptakan dunia ini. Maka tidak bisa sembarangan hidup kita sesuka hati kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam hidup kita, saudara. Itulah yang menjadi dasar daripada segala yang menjadi patokan dari hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara membeli satu mobil, di sana ada buku manual yang harus saudara baca. Kapan kita harus ganti oli, kapan kita harus ganti onderdil lainnya, kapan kita servis mobil itu. Memang tidak langsung mobil ZIM kalau saudara tidak ganti oli, enggak. Tetapi nanti setelah berapa bulan kita pakai, mesin akan mengalami bermasalah, ada efek-efeknya karena kita sering tidak ganti oli, maka nanti mesin akan mulai ada pemanasan di sana, panasnya mulai berlebihan sehingga gesekan besi dengan besi akan terjadi. Kalau besi dan besi langsung bersentuhan, maka mobil itu lama-lama akan bisa jim atau mogok, saudara. Saya pernah, saudara kasih Tuhan, dulu seringkali saya mengisi bensin itu hampir res terus. Akhirnya, saudara kasih Tuhan, motor saya dulu injeksi. Akhirnya lama-kelamaan injeksinya tersumbat, dan pada saat saya tanyakan berapa injeksi, itu sangat mahal, saudara. Dan akhirnya motor itu dikanibal, yaitu dibuat jadi motor, dulunya motor injeksi, akhirnya jadi motor karburator. Itu kenapa? Efek dari apa? Lama sampai res, sampai habis bensin. Efeknya adalah injeksinya akan tersumbat dan akan ada kotoran-kotoran naik dari kerak-kerak tangki bensin tadi, naik ke injeksi dan itu menyumbat sehingga injeksi itu rusak. Saudara kasih Tuhan, segala sesuatunya efek itu tidak seperti makan cabai. Kita juga seperti itu, saudara. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak mau berhadapan, berurusan dengan Tuhan, sekarang kita merasa hidup kita bebas karena kita punya uang, kita punya segalanya, kita punya jabatan atau apapun. Mungkin kita tidak punya jabatan, tapi kita masih merasa bahwa hidup kita ini adalah hidup kita tidak ada penguasa, kita tidak mau taat suka hati kita, tidak mau mengabdi kepada Sang Pencipta. Enggak apa-apa. Tetapi nanti, saudara kasih Tuhan, akan ada masanya di mana penghukuman itu akan datang kepada kita.
orang-orang yang tidak mau taat. Dan sebaliknya, kepada orang-orang yang taat akan diberikan satu mahkota kehidupan, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh main-main atas hidup kita ini. Ada orang berpikir, saya masih muda, tidak mungkin saya akan mati. Saudara kasih Tuhan, saya baru kemarin menghadiri ada satu keluarga, yaitu anak daripada ibu guru kami. Bukan langsung guru saya ya, waktu SD pernah mengajar di SD itu, dan mama saya kebetulan dekat dengan beliau, sehingga saya datang ke sana. Saudara kasih Tuhan, beliau masih sangat muda, anaknya masih kecil-kecil ya, ada 3 orang kena sakit, saudara kasih Tuhan, kena serangan jantung. Saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu kapan umur kita. Kita muda, kita tua, kadang kita berpikir, biarkanlah yang tua sana pasti duluan meninggal daripada saya. Salah, saudara. Sekarang ini gak ada batasan umur untuk check out dari dunia ini. Semuanya punya potensi untuk itu. Maka saudara kasih Tuhan, hidup kita harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa main-main. Kita tidak bisa melihat dunia ini seolah-olah tidak ada penguasa. Saudara kasih Tuhan, dunia ini punya penguasa. Dunia ini ada penguasanya, ada yang menciptakan. Maka kita tidak boleh main-main atas hidup kita. Kita harus serius kepada firman Tuhan. Karena ini adalah patokannya. Firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini menjadi patokan dari kehidupan kita. Kalau kita mau tidak dihukum seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, mari datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Firman, baca firman Tuhan, baca Alkitab, sering-sering membaca Alkitab. Mungkin saudara malas membaca Perjanjian Lama, gak apa-apa, mulai baca dari Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan sampai Wahyu. Ulang lagi. Nanti kalau saudara sudah mulai ada satu kerinduan, maka balik lagi ke Kejadian. Mari baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Karena inilah menjadi pedoman kita, patokan kita. Sama seperti saya katakan tadi, seperti kita mau beli mobil, motor. Efeknya nggak langsung. Kalau kita taat kepada peraturan-peraturan yang diberikan, yang ada di buku itu, pada saat kilometer berapa kita harus masuk bengkel, dan apa saja harus kita ganti, kita cekat bannya. Kalau kita ban tidak perhatikan, udah lama, akhirnya kita ngebut di tol, bisa pecah bannya, dan akibatnya risikonya sangat berat, sangat bahaya, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, kita harus memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Karena inilah pedoman dari hidup kita. Ada penguasa di dunia ini, saudara. Kita seolah-olah dunia ini seperti hutan belantara yang tidak ada penguasanya. Kita salah. Ada penguasanya. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara kasih Tuhan, mari taat, mari mendekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau dihukum, kalau ada ajaran-ajaran mungkin yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya berbelas kasihan kepada kita orang berdosa, ya, tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya, yang tidak mau datang kepadanya. Maka jangan berpikir Tuhan itu hanya memberikan pengampunan terus kepada kita, kepada orang-orang yang tidak taat, tidak mau datang kepada Tuhan. Nanti efeknya, saudara, pada saat di kekekalan nanti, situlah kita akan tahu, situlah kita akan melihat siapa yang taat tadi, siapa yang tidak taat.
Siapa yang taat akan mendapatkan upah, dan siapa yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Pikirkan bahwa dunia ini ada penguasa, bahwa dunia ini ada pemilik, bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Jagat raya yang begitu luar biasa ini ada yang menciptakan. Ada seorang dosen saya kemarin men-share tentang jagat raya ini, bagaimana kita sekecil banget, kecil kali, kalau orang Medan bilang, terhadap matahari. Saudara, ada yang menciptakan. Allah mencipta langit dan bumi. Maka kita tidak boleh main-main akan hidup kita. Kita ada pemiliknya. Kita ada yang menciptakannya. Mari datang di hadapan Tuhan, serius di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan ini, saudara, supaya hidup kita tidak dihukum. Saudara. Sampai bertemu kembali, saudara kasam Tuhan, di Getsemani bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara kasam Tuhan. Doa saya semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Shalom, saudara kasam Tuhan. Sampai bertemu kembali. Haleluya. Amin.